harus dipersingkat PPT-nya dari 60 ke 6 atau 10 menitnya. Sekarang tentunya dari Blue Forest sudah tahu kalau harus sedikit slide-nya dan maksimal 10 menit. Jadi silakan Kak Syafri bisa mempresentasikan PPT-nya, bantu teman-teman untuk materinya. Saya izin berdiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi Profesor sama Pak kurangi PPT-nya, saya justru pusing bikin PPT, Pak. Semua hadir. Terima kasih atas kesempatannya, dan izinkan kami dari Blue Forest berbagi hasil pembelajaran yang sudah dan sedang kami uji cobakan, kembangkan dengan pendekatan yang kami sebut model Integrated Mangrove and Sustainable Aquaculture. Ini kami kembangkan di beberapa wilayah, tidak bermaksud mengajari, jadi ini sharing pembelajaran, hasil pembelajaran yang kami lakukan di beberapa wilayah. Bisa dilanjut? Dua. Satu slide, Pak. Oke. Ya, saya tidak akan panjang lebar di slide ini karena hampir semua sudah dibahas. Jadi poinnya adalah saya ingin menyambung presentasi dari Pak Senong tadi yang terakhir, bahwa inovasi budidaya penting menjadi bagian dari peningkatan tambak tradisional kita saat ini. Salah satunya pentongkolan, dan sebenarnya kita tidak kekurangan inovasi, Pak. Kita tidak kekurangan ide, tetapi petani tambak kita mau simple. Petani tambak kita mau instan. Jadi kalau kita melihat peluang, ini kan ada gap nih. Nah, teman-teman, para pihak mitra yang kalau mau mengarah ke bisnis di sana, aku pikir ini adalah bagian dari satu ekosistem bisnis yang harus kita bentuk. Jadi kalau kita lihat kayak Jawa punya industri yang hatchery yang cukup besar, Faname maupun Windu itu ada di sana. Tapi bisnis setelah hatchery ini, two step-nya itu ada lagi. Bisnis pentongkolannya ada lagi. Dan sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Senong tadi, bahwa udang yang kita tebar saat ini itu belum mampu untuk beradaptasi di sana. Meskipun bibit yang sekarang saat ini diberikan, ada yang fast growth, ada yang adaptif, tinggal kita memilih. Jadi saya pikir ini bahan masukan juga ya sama Pak Kadis dan para pihak yang hadir, bahwa kalau kita mau memulai mengembangkan dan mendukung petani tambak tradisional kita di Sulsel, bisnis two step di Sulsel itu harusnya hadir untuk membantu petani tambak kita. Nah, di sisi lain, Pak, kita bicara udang windu, berapa sih sebenarnya nursery atau hatchery yang ada di Sulsel, Pak, yang kembangkan udang windu? Hampir mungkin tidak ada ya. Bahkan kebanyakan bibit udang windu kita datang dari Surabaya dan daerah lain. Kebanyakan instansi maupun industri yang mengembangkan itu mungkin 1-2 kali berhasil, setelah itu berhenti. Karena tantangan memproduksi benih dari induk itu masih terus menjadi persoalan di kita juga. Gitu. Jadi itu menjadi bagian dari inovasi dan pengembangan yang perlu kita tingkatkan kalau kita mau mendorong pengembangan tambak di Sulsel. Bisa dilanjut? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan slide ini. Kira-kira ada yang salah enggak, Pak? Ada yang aneh enggak dari gambar ini? Nah, sebenarnya tidak ada yang aneh, Pak. Saya cuma mau minta kita perhatikan slide ini. Iya. Cantik sekali, bagus ya. Iya, jadi poinnya dari gambar ini bahwa alam itu punya keterbatasan, Pak. Alam itu punya carrying capacity. Ini penelitian yang dilakukan oleh Mexer, dia menunjukkan bahwa ketika mangrove alami diteliti daya dukungnya, carrying capacity-nya, dia punya jasa yang paling besar yang berkontribusi terhadap perikanan, bukan perikanan budidaya ya, tapi perikanan dan pengembangan biota maupun biodiversity, fishery dan coastalnya. Nah, ketika diintegrasikan dengan mangrove, jasanya mulai berkurang, Pak. Tergantung penempatan mangrove-nya disimpan di mana. Kalau disimpan di tanggul pasti tidak berfungsi dengan baik, pasti jasanya berkurang. Jasa perlindungan tanggulnya mungkin ada, tetapi water treatment-nya itu pasti berkurang. Dan ketika tambak tanpa mangrove, justru jasanya semakin kecil. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa mangrove perlu kita sandingkan, Pak, ketika kita mengintegrasikan. Dia harus berada dalam satu sistem yang sama. Praktek masa lalu kita, efeknya apa? Sistem tambak yang tidak diintegrasikan dengan mangrove, kebanyakan nutrisinya sudah mulai hilang, Pak. Akhirnya bergantung dengan kimia. Nutrisi diinput, dimasukkan dari luar semua. Padahal alam sudah menyediakannya secara gratis. Semua kajian dan saya pikir kita semua sepakat bahwa alam itu sudah ada siklus nutrien dan segala macam yang disediakan. Kemudian ya pasti
karena biaya produksi meningkat, karena hasil kajian yang kami lakukan di Takalar itu petani tambak kita Pak, satu dekade terakhir itu dulu biaya kosnya sekitar 20 juta, tapi sekarang itu bisa 3 kali sampai 4 kali lipat dari kos produksinya, naik sampai 60 sampai 80 juta. Bisa dilanjut? Berangkat dari kerangka dasar itu tadi, itulah yang menjadi sebuah dasar pondasi yang kami pahami bahwa mengintegrasikan mangrove dengan tambak itu sebenarnya bisa dilakukan. Kita tidak boleh berpikir petak per petak, tetapi kita harus berpikir satu sistem. Dan ini yang kami sebut, kami branding dengan model IMSA. Kalau branding di internasional kita kenal dengan EAA, Ecosystem Approach Aquaculture, kemudian mungkin familiar dengan AMA, familiar dengan Secure tadi kalau ada di Brau. Jadi ada banyak branding, pada intinya apapun brand yang kita bawa, kita mau memberikan kesempatan tambak